Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kita akan membahas pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema yang ketiga. Ayo, selamatkan hewan dan tumbuhan. Kali ini kita memasuki pembelajaran kelima dengan muatan pembelajaran yaitu ilmu pengetahuan sosial, juga seni budaya dan prakarya. Dan untuk kegiatan pembelajaran hari ini dapat kita lihat di dalam buku paket halaman berikut. Flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Setiap negara-negara di Asia Tenggara memiliki flora dan fauna endemik. Flora merupakan berbagai jenis tumbuhan yang ada di suatu wilayah. Dan fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah. Jadi, kita simpulkan bahwa flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Nah, berikut contoh hewan yang ada di Asia Tenggara, yaitu di Thailand. Hewan ini dikenal dengan nama Oa pileated. Hewan ini tersebar di wilayah hutan Thailand. Hidupnya di atas pohon dan sekarang jumlahnya hanya sekitar 32.000 ekor saja. Flora fauna endemik di Asia Tenggara. Nah, flora dan fauna endemik merupakan jenis hewan dan tumbuhan tertentu yang hanya dapat ditemui di wilayah-wilayah tertentu pula dan menjadi flora dan fauna khas wilayah tersebut. Contohnya di Indonesia ada komodo yang hanya terdapat di Pulau Komodo saja, lalu harimau Sumatera, kemudian Rafflesia arnoldi yang hanya ada di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Berikut teks yang ada di buku paket. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Nah, selain tumbuhan dan hewan endemik, ASEAN juga terkenal dengan hutan hujan tropisnya. Ya, hutan hujan tropis itu adalah hutan yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Intensitas hujannya berkisar antara 1.800 sampai 2.000 mm per tahun. Dirinya hutan hujan tropis itu memiliki pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat, kemudian memiliki vegetasi tanaman berlapis dan memiliki daya regenerasi yang tinggi. Hewan-hewan nasional dan bunga nasional negara-negara di Asia Tenggara, misalnya Myanmar, hewan nasionalnya adalah harimau Indochina dan bunga nasionalnya adalah bunga padauk atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan bunga angsana. Kemudian Kamboja, hewan nasionalnya adalah koprey,
Kemudian bunga nasionalnya adalah bunga rumdol. Lalu Thailand, hewan nasionalnya adalah gajah. Kemudian bunga nasionalnya adalah rajaprek. Kemudian Vietnam, hewan nasionalnya kerbau. Dan bunga nasionalnya ada dua, bunga teratai dan bunga krisan. Namun bunga teratai lebih dikenal sebagai bunga nasionalnya Vietnam. Kemudian di Malaysia, hewan nasionalnya adalah harimau Malaya dan bunga nasionalnya adalah bunga sepatu. Lalu Filipina, hewan nasionalnya adalah elang Filipin. Kemudian bunga nasionalnya bunga melati. Di Brunei, elang laut dijadikan sebagai hewan nasional dan bunga simpor sebagai bunga nasionalnya. Singapura, hewan nasionalnya singa dan anggrek Vanda Miss Joaquin dijadikan sebagai bunga nasional. Lalu di Laos, gajah dijadikan sebagai hewan nasional juga. Kemudian bunga dok campa atau di Indonesia dikenal dengan bunga Kamboja menjadi bunga nasionalnya negara Laos. Nah, Indonesia hewan nasionalnya yaitu komodo dan hanya ada di Pulau Komodo di dunia ini. Kemudian Indonesia punya 3 bunga nasional, yaitu bunga melati yang dikenal sebagai puspa bangsa, lalu anggrek bulan atau disebut sebagai puspa pesona. Kemudian Indonesia juga punya puspa langka yaitu bunga Rafflesia arnoldi yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Pelajaran, kita pernah membuat patung dari bahan plastisin. Lalu plastisinnya juga kita buat sendiri. Nah, masih ingatkah kalian cara membuat plastisin dari bahan-bahan yang ada di rumah? Oke, mungkin ada sebagian juga yang ingat dan sebagian lagi yang sudah agak-agak lupa. Oke, kita ingat kembali ya. Bahan-bahan untuk membuat adonan plastisin, yaitu 2 cangkir terigu, kemudian ditambahkan setengah cangkir garam, kemudian 2 sendok makan minyak sayur, lalu 1,5 cangkir air hangat, kemudian pewarna makanan. Nah, cara membuat adonannya gimana ya? Oke, berikut cara membuatnya. Campurkan terigu, garam, dan minyak sayur ke dalam wadah. Kemudian masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat atau tidak terlalu lembek, hingga nanti adonannya mudah dibentuk ya. Lalu gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Lalu bagi adonan menjadi beberapa bagian, kemudian buat lubang di tengahnya dan tambahkan pewarna makanan beberapa tetes hingga warna yang diperlukan sesuai kebutuhan. Lalu gulung-gulung adonan hingga warnanya tercampur rata. Adik-adik, setelah kita membuat patung dan patungnya sudah selesai, kita juga bisa mengadakan pameran. Seperti teman-teman kita ini, patungnya sudah selesai. Namun, karena sekarang sedang dalam masa pandemi, maka pamerannya bisa diadakan secara virtual ya. Membuat pameran karya seni patung. Nah, pameran adalah pertunjukan hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Tujuannya untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Nah, hasil yang sudah kalian buat berupa patung-patung dari plastisin dengan warna-warna dan bentuk yang menarik bisa kita adakan pameran. Namun, sekarang sedang masa pandemi, maka disarankan pamerannya dalam bentuk virtual ya. Jadi pameran virtual karya seni patung gitu. Kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini antara lain,
Hewan dan tumbuhan endemik merupakan jenis hewan dan tumbuhan tertentu yang hanya bisa ditemui pada wilayah-wilayah tertentu juga dan menjadi flora dan fauna khas wilayah tersebut. Dan kebanyakan hewan-hewan endemik dijadikan sebagai hewan dan tumbuhan nasional di negaranya masing-masing. Lalu, untuk pameran itu berupa pertunjukan hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Tujuannya untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Sebagai bentuk evaluasi kita terhadap pembelajaran yang telah kita lalui hari ini, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket tema 1 halaman berikut. Atau bisa juga mengerjakan latihan online pada link soal yang disertakan di deskripsi video ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.